Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu Guru yang hadir pada pagi hari ini, dan terlebih khusus yang kami banggakan Ibu Ermelinda dan Ibu Lili yang hari ini akan melakukan kegiatan diseminasi budaya positif. Baik Bapak Ibu, mari kita melanjutkan kegiatan ini dengan doa. Baik Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama mendengarkan pemaparan materi diseminasi budaya positif oleh Ibu Ermelinda. Kepada Ibu saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan kasih-Nya kita boleh berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Baik Bapak Ibu Guru yang saya hormati, di sini saya akan memaparkan materi saya tentang budaya positif. Sebelum saya memaparkan lebih lanjut, mungkin Bapak Ibu bisa memberikan pengertian apa itu budaya positif. Saya persilakan. Oke, baik Pak Dius. Oke, baik, terima kasih. Jadi yang saya pahami budaya positif itu sesuatu keyakinan, satu keyakinan yang baik yang dilakukan oleh seseorang yang membawa dampak bagi dirinya dan bagi orang lain. Ya, itu yang saya pahami tentang budaya positif. Jadi budaya itu berkaitan dengan nilai, berkaitan dengan sikap, berkaitan dengan keyakinan yang positif, yang diyakini oleh seseorang bahwa dengan ini, dengan sikap ini, dengan norma ini, dengan perilaku ini akan membawa sesuatu, membawa dampak yang sangat baik bagi diri maupun orang lain. Saya pikir itu dari saya. Kembali. Baik, terima kasih Pak Dinus yang sudah menjelaskan bahwa budaya positif itu adalah kebiasaan yang berdampak positif yang dilakukan oleh anak-anak kita. Baik, berbicara tentang budaya positif ini adalah itu kita berbicara tentang nilai-nilai kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan penuh tanggung jawab. Di sini berbicara tentang budaya positif, itu di dalamnya ada disiplin positif dan motivasi. Dalam budaya kita, makna dari kata disiplin itu adalah menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung untuk menghubungkan kata disiplin dengan kata ketidaknyamanan. Yang berikut, Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri.
baik Bapak Ibu guru. Jadi berbicara tentang disiplin, ya kita harus berasal dari dalam diri kita masing-masing. Itu menurut Ki Hajar. Yang berikut nilai-nilai kebajikan. Di sini kita lihat profil pelajar Pancasila. Jadi nilai-nilai kebajikan itu ada 6 dimensi profil Pancasila. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, bernalar kritis. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang keenam adalah gerak. Yang berikut Bapak Ibu kita lihat tentang keyakinan kelas. Jadi setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan yang positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Untuk terbentuknya budaya positif, pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara warga kelas. Yang kedua, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu. Jadi baik Bapak Ibu, ya berkaitan dengan keyakinan kelas, mungkin yang kemarin-kemarin kita guru bukan keyakinan kelas, tapi kita peraturan yang kita buat. Jadi anak itu mendengar aturan yang kita guru buat. Jadi aturan yang kita buat itu membuat anak itu merasa beban. Jadi ketika kita buat keyakinan kelas, kesepakatan mereka buat sendiri itu ada bedanya. Jadi mereka sangat menghormati kesepakatan apa saja yang mereka buat. Yang berikut pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupaya pernyataan-pernyataan universal. Yang berikut, pernyataan keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Itu dalam bentuk positif itu maksudnya di dalam membuat keyakinan atau kesepakatan kelas tidak boleh gunakan kata-kata seperti jangan atau tidak. Kita harus dibuat dalam bentuk positif. Yang berikut, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua siswa atau warga kelas. Yang berikut, keyakinan kelas itu sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, yang artinya sangat sederhana. Yang berikut lagi, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi dalam membuat keyakinan kelas itu kita wajibkan setiap anak itu harus punya pendapat. Yang berikut, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kita masuk yang berikut itu tentang hukuman, sanksi, dan restitusi. Baik Bapak Ibu, dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang penerapan penegakan peraturan atau keyakinan kelas kita selama ini. Penerapan terhadap suatu pelanggaran bisa dalam bentuk hukuman atau sanksi atau berupa restitusi. Bentuk
sanksi untuk lingkungan pendidikan disesuaikan menjadi konsekuensi. Jadi pemahaman konsekuensi itu adalah bahwa dalam setiap tindakan atau perbuatan pasti akan berkonsekuensi baik atau kurang baik. Yang berikut, hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa suatu diskusi atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum dan sesudahnya. Baik Bapak Ibu, berkaitan dengan baik Bapak Ibu, yang berikut kita masuk dalam kebutuhan 5 kebutuhan dasar. Di sini banyak siswa yang membuat kesalahan, membuat masalah. Itu yang perlu kita ketahui bersama, bahwa kita guru tidak tahu kebutuhan dasar dari anak itu sendiri. Itu Abraham Maslow dalam teori hierarki kebutuhan. Pada hakikatnya setiap manusia memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar kehidupan dapat berjalan dengan baik. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang, jadi kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebebasan, itu kebutuhan akan pilihan. Yang kelima, kesenangan. Jadi anak itu perlu kesenangan. Di sini kita masuk pada 5 posisi kontrol guru. Jadi kita guru harus tahu kita berada di posisi mana dari kelima posisi kontrol guru yang mungkin selama ini yang kita praktekkan dengan anak didik kita sudah tahu bahwa kita berada di posisi mana. Ada guru yang masuk pada kelima posisi, ada yang pada hanya satu posisi saja. Di sini ada posisi penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, monitor atau pemantau, dan yang terakhir itu manajer. Kita lihat yang pertama itu posisi penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukum fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Jadi setiap kesalahan anak, walaupun sedikit, kita memberikan hukuman dengan berlutut atau hal-hal negatif yang kita buat, itu kita berada di posisi penghukum. Yang berikut, membuat orang merasa bersalah. Di sini pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat orang merasa bersalah, akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contoh misalnya, kalau engkau terlambat terus berarti nanti ibu yang kena teguran. Itu anak itu merasa dirinya dia bersalah. Yang berikut, teman, menganggap anak sebagai teman. Ini rata-rata kita guru masuk juga dalam posisi ini. Jadi guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau bisa positif. Yang berikut, monitor atau pemantau. Memonitor berarti mengawasi. Guru hanya jadi pemantau saja. Jadi siswa itu yang melakukan sesuatu, jadi kita guru hanya monitor. Pada saat ini
kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Yang terakhir itu manajer, adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahan sendiri. Jadi Bapak Ibu guru, jadi dari kelima posisi kontrol ini, jadi kita berada pada posisi yang mana? Baik Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol ini kita lihat di sini ada ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Di sini ada penghukum, teman, pemantau, pembuat orang merasa bersalah. Di sini Bapak Ibu mungkin bisa, setiap guru bisa menjawab, bisa melihat di refleksi masing-masing pribadi mana posisi, apakah sebagai penghukum, sebagai teman, pemantau, pembuat orang merasa bersalah. Mungkin di sini Ibu Elsa pada posisi mana? Baik Ibu Irma, kalau untuk saya mungkin saya berada di posisi pemantau. Terima kasih Ibu Elsa. Ibu Elsa berada di posisi pemantau. Mungkin teman-teman guru yang lain? Pak Dinus? Saya di posisi pembuat orang merasa bersalah. Iya. Kalau Pak Dinus di posisi pembuat orang merasa bersalah. Mungkin Ibu Endah? Kalau saya jawabannya nomor 4 karena dia ada keterkaitan dengan pertanyaannya. Terima kasih. Membuat orang merasa bersalah. Ya, terima kasih. Yang berikut Bapak Ibu kita lihat tentang restitusi. Jadi pengertian restitusi itu adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Baik Bapak Ibu, kita masuk pada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 tahap dan setiap tahapnya berdasarkan prinsip penting dari teori kontrol, yaitu yang pertama langkah yang pertama itu menstabilkan identitas. Teori kontrolnya adalah kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Teori kontrolnya adalah semua perilaku itu memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Baik Bapak Ibu, di sini kita sama-sama melihat ada segitiga restitusi. Ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Di sini dalam segitiga restitusi itu Bapak Ibu, jadi yang pertama itu menstabilkan identitas itu kita harus yang pertama dalam menyelesaikan masalah yang pertama itu kita memanggil siswa, kita menanyakan permasalahan apa yang ia lakukan. Ya, yang kedua itu validasi tindakan yang salah.
Di situ contoh misalnya ada siswa kita yang tidak mengerjakan tugas, yang sering datang terlambat, kita tidak bisa langsung menuduh bahwa siswa kita itu salah, tetapi di sini kita menanyakan permasalahan apa sampai terdatang sekolah terlambat dan tidak mengerjakan tugas. Sudah pasti siswa itu dengan sejujurnya ia menyampaikan alasan-alasan sampai ia datang terlambat dan tidak menyelesaikan tugas. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Di situ juga siswa itu bisa menjelaskan permasalahan yang ia lakukan dan dia juga bisa mencari jalan, mencari solusinya untuk memperbaiki masalah yang dihadapinya. Baik Bapak Ibu, kita sudah sama-sama mendengar tentang materi tentang budaya positif. Sekarang mungkin ada komentar, tanggapan dari Bapak Ibu guru. Waktu saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Ermelinda. Berdasarkan materi yang telah Ibu sampaikan tadi, saya sangat tertarik dengan budaya positif, yaitu yang berkaitan dengan disiplin. Di situ sudah Ibu sampaikan bahwa untuk menjadi seorang yang disiplin itu tidak harus dengan cara kita memaksa atau kita mengatur, tetapi bagaimana kita memotivasi seseorang itu sehingga dia memiliki motivasi dari dalam diri agar bisa menjadi seorang yang disiplin. Terima kasih. Baik Ibu Eva, terima kasih atas masukan bahwa disiplin itu adalah mulai dari diri. Mungkin dari teman guru yang lain, Pak Muslim, saya persilahkan. Jadi baik, terima kasih Ibu Ermelinda. Jadi hari ini merupakan hari yang luar biasa, kesempatan yang sangat baik. Hari ini kami banyak hal yang kami peroleh dari kegiatan yang Ibu lakukan, yaitu terkait dengan diseminasi budaya positif. Ada banyak hal yang kami peroleh. Yang pertama itu terkait dengan budaya positif. Jadi kalau saya lihat hal-hal yang saya dapatkan dari pemaparan Ibu tadi, bahwa budaya positif itu adalah sesuatu yang mutlak yang harus kita mulai. Bahwa dengan budaya positif itu kita membuat suatu keadaan yang positif, yang dimana hal-hal yang dilakukan oleh anak atau peserta didik itu tidak berdasarkan pada pantuan guru atau disuruh oleh guru, tetapi itu kesadaran yang timbul dari dalam diri siswa itu sendiri, dan itu berawal dari pembiasaan yang kita lakukan. Kemudian pembiasaan itu menjadi sebuah budaya yang jika dilakukan itu tanpa harus disuruh atau dipantau. Kemudian yang sangat menarik tadi yang Ibu Irma juga sampaikan itu terkait dengan 5 posisi kontrol guru. Ini yang sangat menarik buat saya. Saya juga pusing. Saya kemarin mungkin masih berada di posisi penghukum, saya rasa, karena memang kita orang Timur, kalau tidak keras mungkin tidak sempurna gitu. Itu sudah kebiasaan budaya. Itu budaya kita orang Timur. Tetapi ini memang harus kita tinggalkan, dan kita harus berada pada posisi manajer puncaknya. Kalau kemarin mungkin saya berada di atas posisi manajer, mungkin masih di posisi monitor atau penghukum, membuat rasa bersalah. Jadi saya pribadi akan berusaha keras untuk sampai kepada posisi manajer. Jadi hari ini luar biasa Ibu Irma, terima kasih atas penjelasannya, atas penyampaian terkait diseminasi budaya positif. Terima kasih Bu, saya kembali. Baik, terima kasih Pak Muslim atas
masukan-masukan di sini lebih ditekankan pada 5 posisi kontrol guru, yaitu kita guru harus berada di posisi manajer, di mana kita berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukungnya untuk dapat menemukan solusi atau permasalahan yang dihadapi. Jadi terima kasih. Yang terakhir, mungkin saya bisa mengambil kesimpulan dari materi kita hari ini berkaitan dengan budaya positif, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang baik yang kita lakukan di lembaga pendidikan kita. Di sini saya lebih tekankan tentang 5 kebutuhan anak dan 5 posisi kontrol guru. Jadi untuk 5 kebutuhan dasar itu, yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup, cinta dan kasih sayang terhadap anak didik. Yang ketiga penguasaan, yang artinya kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat kebebasan. Yang kelima kesenangan. Anak itu butuh kesenangan, tidak membuat mereka merasa beban, baik di kelas maupun di luar kelas. Yang berikut dengan 5 posisi kontrol guru, kita harus tahu posisi kita guru harus di posisi yang mana. Untuk sekarang kita guru, setelah kita mendapat materi ini, kita sudah tahu bahwa posisi kita guru itu berada di posisi manajer. Itu saja dari saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Ibu Ermelinda. Bapak Ibu Guru, kegiatan kita sudah sampai di penghujung, dan sebelum kita menutup kegiatan kita dengan doa, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kita semua yang sudah berpartisipasi aktif dalam kegiatan hari ini, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ermelinda yang sudah berbagi pengetahuan, pengalaman, dan hal-hal yang berkaitan dengan budaya positif ini. Kiranya semua yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat untuk kita sebagai guru dan juga untuk anak-anak kita. Sekian dan terima kasih.